Welcome back to Say Podcast. Oke, Kabupaten Kupang. Satu kabupaten yang sangat hot akhir-akhir ini. Dan baru-baru ini kita disajikan dengan pemberitaan-pemberitaan tentang swasembada pangan yang terjadi di Kabupaten Kupang. Begitu banyak bantuan-bantuan yang masuk ke Kabupaten Kupang dan sudah beredar di media-media sosial bagaimana Kabupaten Kupang mulai menjadi lebih baik daripada yang sebelumnya. Untuk itu di samping saya saat ini, saya kedatangan seorang tamu yang istimewa. Beliau adalah sesepuh petani di Kabupaten Kupang. Bapak Semi Oematan. Selamat sore. Selamat sore. Bagaimana kabar, Pak? Baik, sehat. Oke. Saya lihat Bapak ini segar ya. Iya. Sudah umur berapa sekarang Bapak? Mas 49. 49. Oke, Pak Semi, kalau boleh tahu sudah sejak kapan Pak Semi menjadi seorang petani? Sejak umur 9 tahun. 9 tahun. Iya, Wow. Berarti sudah 40-an tahun ya? 40-an tahun. 40-an tahun. 40 tahun. 40 tahun ya. 40 tahun menjadi petani. Ini berarti sudah grandmasternya. Oke. Menarik kita membahas tentang Kabupaten Kupang. Saya pingin kita bahas soal dunia pertanian di Kabupaten Kupang. Baru-baru ini sesuai dengan data yang saya terima, Kabupaten Kupang menjadi satu-satunya kabupaten di NTT yang menerima begitu banyak alsintan dari pemerintah pusat. Dan Pak Semi salah satu orang yang beruntung mendapatkan bantuan alsintan ya. Iya. Kalau boleh tahu bantuan alsintan yang Pak Semi dapat apa, Pak? Baik, baru-baru yang saya dapat dari Pemda itu satu unit TR4 Iseki Traktor ya? 548, ya traktor 548 dan satu unit combine, Satu unit combine. mesin panen padi. Itu untuk kelompok tani ya? Ya, kalau untuk traktor roda 4 itu kita 10 kelompok. 10 kelompok ya? Ya, ada 10 kelompok itu kita brigade dan juga combine juga demikian 10 kelompok. Karena itu persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan satu alsintan karena harga alsintan itu kan rata-rata di atas 300-an juta. Oke. Wow, Gitu. luar biasa. Kalau boleh tahu kapan tuh Pak bantuannya diterima? Bantuan yang beta terima itu bulan Agustus. Agustus. Traktor itu di bulan Agustus, terus combine itu di bulan Oktober. Wow. Oke. Em, Traktor combine. Combine ini untuk yang panennya ya. Ya. Kalau begitu sejauh ini sudah berapa banyak tuh sawah yang Bapak kerjakan untuk di traktor di balik tanahnya? Baik, kalau traktor itu dari bulan Agustus, waktu itu ada 32 unit. Dan kami kelompok Filistia dan kelompok-kelompok yang lain salah satu, khususnya dari Desa Tanah Putih yang mendapatkan satu unit. Jadi ketika kita ambil, satu hari saja di rumah berhenti, kita habis syukuran, hari ketiganya langsung kerja. Kalau untuk TR4, baik itu olah tanah kering waktu bulan kemarin, persiapan untuk petani itu 38 hektar untuk olah tanah kering. Tanah kering sudah 38 hektar ya, 38 yang hektar diolah menggunakan alsintan itu ya? alsintan Wow, yang luar beta biasa. terima. Terus kalau di musim tanam 2 khususnya di sawah, untuk saat ini sudah 28 hektar, tapi masih sementara kerja. Sampai sekarang? Iya, sampai sekarang 28 hektar. Dan
target, bersama dinas itu diperkirakan 1 unit itu bisa 30 hektar, tapi kayaknya nanti lebih. Per satu masa, Satu satu masa tanam? tanam, satu Wow, musim tanam. satu musim tanam ya? Ya, itu 1 unit, 1 unit. 1 unit. Nah, yang diberikan yang baru-baru yang kita terima khususnya di Kabupaten Kupang sampai saat ini berkisar 50-an unit TR4. Jadi kalau untuk saat ini di era Pak Bupati sekarang, pertanian itu betul-betul diperhatikan Mhm. dan juga didukung dengan alsintan yang diberikan. Jadi, memang musim sekarang ini hujan agak kurang stabil, tapi kalau mau dilihat persiapan lahan itu sudah mau 80%, hampir di Wow, semua lokasi khususnya di Kecamatan Kupang Timur, oke. begitu. Luar biasa, Pak, Luar ya. biasa. Berarti itu kerjanya bisa dari pagi sampai malam itu, Pak, ya? Ya, tergantung kalau khususnya beta punya, itu kita biasa keluar jam 8 atau jam 7, nanti itu kita jalan bawa minyak cadangan. Mhm. Bawa minyak cadangan jadi kerjanya itu kadang sampai paling cepat itu jam 10. Jam Karena 10 malam? jam 10 malam, karena itu targetnya 3 hektar 1 hari. Dari jam 8 pagi? Jam 8 pagi Wow, sampai jam 10 malam, targetnya itu 3 hektar 1 hari. Karena memang sekarang banyak antrian. banyak antrian ya? Banyak antrian dan, kebetulan di kelompok Filistia itu kan, eee, sudah terlalu banyak, lokasi kita punya, sawah yang kita miliki, jadi kita layani juga orang luar. Oh, Yang bukan petani, yang bukan kelompok, yang bukan anggota kelompok. ya Jadi berarti dari kelompok-kelompok yang lain yang yang lain 10 iya, itu ya? iya. Itu dilayani semua ya? Itu dilayani semua dan juga ada yang lain lagi. Jadi khusus, yang punyanya Filistia sudah melayani sampai dari Jatidale, dari Airbauk, dari Tanah Baru, naik heli juga, eee, dalam kom juga sudah layani, Babau, dan juga di Kupang Tengah di Oebelo. Wow, Ya, di berarti Oebelo. Bapak dengan tim yang mengerjakan itu? Ya, beta dengan, operator. Dengan Iya, operator ya? kebetulan beta sebagai ketua kelompok yang mengelola, Mhm. jadi artinya karena memang jujur aja kalau barang seperti ini tidak bisa dikelola oleh banyak orang. Ya, ya, Memang, ya. kita anggota kelompok banyak, tapi dalam keputusan kelompok itu kan sudah ada kesepakatan Mhm. untuk pembiayaannya itu, terus pengelolaannya itu satu orang yang ini. Karena memang, biaya operasionalnya memang sangat tinggi. 1 hari khusus minyak kalau kita dapat 3 hektar minyak itu sekitar 80-an liter. Wow. BBM-nya sulit tidak? Kalau kemarin waktu musim panas agak, jarang Ya, kita karena dapat sempat karena solar sempat sempat, solar ya. langka di Kota Langka, Kupang dan ya, Kabupaten Kupang ya? Kabupaten Kupang. Itu waktu itu memang, kadang 2 hari sekali dapat, tapi kalau khususnya masuk semenjak 1 Januari sampai sekarang lancar Lancar ya? lancar. Oke. Oke, menurut data yang saya dapat, dari 7 ribuan hektar sawah di Kabupaten Kupang, sudah naik di 14 ribuan. Artinya ini peningkatan yang signifikan. Dan memang, harus kita akui kebutuhan alsintan itu sangat penting untuk masuk ke, potensi swasembada pangan. Nah, Kabupaten Kupang juga menurut data yang saya dapat, dari kebutuhan beras per tahun 42.000 ton, di tahun 2025 kemarin ini, dia sudah masuk kategori swasembada pangan karena dia sudah mencapai target, lebih dari target, di angka 52 atau 53.000 ton itu kemarin. Pertanyaan saya, Pak Semi, seberapa optimis Pak Semi di tahun 2026 nanti, 2026 ini, Kabupaten Kupang akan melampaui swasembada pangan yang terjadi di 2025? Kalau beta, sebagai dasarnya memang petani, beta
optimis Mhm. bahwa, apa yang dicanangkan oleh Pak Bupati, eee, tidak memakan waktu lama untuk kita capai. Oke. Tapi mulai tahun-tahun kedua berjalan pemerintahan Pak Yos, pasti kita akan capai. Karena contohnya, kemarin 2025 itu kalau mau dilihat kan, Pak Yos ketika ini berjalan juga belum terlalu maksimal. Toh begitu ada peningkatan. Padahal waktu itu, Alsintan yang diberikan belum seberapa. Nah, kalau melihat, banyaknya Alsintan sekarang di 2026 yang sudah diberikan, maka target itu sangat mudah sebenarnya didapat. Karena apa? Karena dengan adanya bantuan Alsintan yang diberikan kepada kami petani, eee, itu menjadi satu motivasi atau menjadi satu gairah untuk petani bekerja. Dan hebatnya pemerintah sekarang itu bukan Alsintan saja yang diberikan, Mhm. tapi juga ada upaya untuk pembukaan lahan baru. Pembukaan lahan baru. Jadi khusus di tahun 2025 dengan sekarang itu kalau tidak salah di Kabupaten Kupang ada 3 lokasi, yaitu di Pantulan, Mhm. di Manusak dan juga di Olpua. Itu ada pembukaan lahan baru, kalau di Manusak itu 195 hektar, di Olpua beta kurang persis tapi 100 lebih juga, dan juga di di Pantulan. Nah, ini kenapa beta bilang beta optimis sangat mudah kita capai, karena ada juga upaya Alsintan juga yang masih diupayakan atau diusahakan oleh Pak Bupati dan ya Kadis Pertanian untuk memberikan lagi, dan juga ada pembukaan lahan baru itu yang bagi beta itu, sangat baik untuk mencapai swasembada pangan yang Di tahun di tahun 2026 ini. 2026 ini. Oke. Tadi saya menangkap ada sedikit problem beberapa waktu soal, BBM yang sempat langka ya. Ya berarti kita berharap semoga nanti di tahun 2026 ini, permasalahan BBM khususnya kebutuhan petani bisa diselesaikan ya. Ya entah bagaimana nanti terobosan-terobosan yang nanti Pak Bupati dan, Kadis Pertanian lakukan sehingga, permasalahan BBM itu bisa terselesaikan. Pertanyaan berikutnya, kalau pupuk, obat, dan bibit bagaimana? Oh iya, kalau menyangkut pupuk obat juga sangat sekarang sudah ada kemudahan. Mhm. Hari ini saya dipanggil ke Balai Penyuluh, di Kupang Timur untuk mengambil RDKK. Hari ini Iya, ya? hari ini yang itu biasa kita dapat dari penyuluh, Oke. dan semuanya sudah siap. Jadi, apa yang diberikan sesuai dengan apa yang kita minta Butuhkan. atau besaran lahan yang ada. Oke. Jadi itu semua bisa sangat membantu, dan stok pupuk juga tadi saya singgah di pengecer, Mhm. ada Ada ya? ada. Jadi sekarang juga memang lebih lebih mempermudah, karena dulu kalau, tahun-tahun sebelum kalau kita ambil pupuk biasanya tanda tangan sampai ya 9 atau 7 itu tanda tangan, tapi sekarang hanya modal KTP, yang penting nama ada di kelompok, maka pupuk sudah ini. Tapi memang kalau mau kita ini, harga obat yang itu masih menjadi keluhan petani. Oke. Karena harga obat itu cenderung stabil dan kadang meningkat, tidak pernah turun. Itu yang masih menjadi keluhan petani. Jadi artinya harapan kami petani untuk kalau bisa pemerintah juga bisa melihat ini agar, bisa menurunkan harga obat. Oke. Berarti, saya menangkapnya terkendala pupuk sudah jauh lebih baik Lebih baik, ya. dibanding tahun-tahun sebelumnya karena ketersediaannya dan, akses yang mudah untuk mendapatkan pupuk. Apalagi dengan perubahan sistem yang, lebih mempermudah petani untuk mendapatkannya, hanya memang masih ada permasalahan terkait, obat ya, Ya. obat-obatan yang dibutuhkan untuk, proses pertaniannya bisa berjalan lebih Iya. baik. Oh ya, baik, sedikit beta himbau untuk kita para petani yang selalu mengeluh
tidak punya pupuk, karena itu biasanya orang yang belum punya kelompok. Karena itu beta sarankan agar datang ke desa dan buat kelompok tani biar bisa mudah mendapatkan pupuk subsidi. Karena kalau tidak punya kelompok, maka otomatis akan beli pupuk non subsidi, harganya sangat mencekik. Sangat mencekik sangat ya. mencekik petani. Oke, terima kasih Om Semi. Mungkin ada harapan-harapan yang mau disampaikan kepada pemerintah Kabupaten Kupang sehingga di 2026 ini dunia pertanian Kabupaten Kupang bisa menjadi lebih baik. Silakan. Oh ya, baik. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Pak Bupati, Ibu Wakil dan juga Ibu Kadis Pertanian yang sudah berjeri lelah mendukung kami petani dengan memberikan begitu banyak alsintan. Dan harapan kami juga akan mendukung apa yang diberikan kepada kami, kepercayaan yang diberikan kepada kami petani, mendukung pemerintah untuk mencapai swasembada pangan. Jadi pesan kami petani, saya mewakili petani dan berpesan kepada Pak Bupati agar kalau bisa hasil panen atau hasil yang kami punya bisa dibeli oleh pemerintah, agar ke depan pemerintah bisa memberi mengeluarkan produk beras lokal Kabupaten Kupang, yang dimana karena itu adalah salah satu juga yang saya lihat di dalam program Pak Bupati. Jadi kalau bisa itu ketika swasembada pangan sudah terjadi, maka hasil petani harus kalau bisa dibeli, supaya ada betul-betul ada kerjasama antara petani dengan pemerintah, agar mungkin kalau pemerintah bisa beli, maka harga beras di masyarakat bisa dikendalikan, bisa selalu stabil. Itu yang berikut. Beta mau pesan kepada kita petani Kabupaten Kupang, karena ada permintaan Pak Bupati sudah beberapa kali untuk kita membentuk organisasi HKTI Kabupaten Kupang. Kalau bisa buat kelompok tani dan juga ketua kelompok tani di Kabupaten Kupang, kalau besok-besok mendapatkan undangan untuk pembentukan ketua HKTI atau badan organisasi HKTI, maka tolong hadir untuk kita bisa bentuk, karena organisasi itu yang nanti akan merangkum keinginan petani atau keluhan-keluhan petani untuk sampai kepada pemerintah. Jadi mungkin itu saja yang beta harapkan kepada kita petani Kabupaten Kupang. Salam satu hobi, pemain lumpur di Kabupaten Kupang. Mari kita sama-sama membantu pemerintah dalam mensukseskan swasembada pangan di Kabupaten Kupang. Terima kasih Om Semi untuk kesempatannya. Semoga di podcast berikutnya kita bisa mengundang lagi ya. Boleh. Oke, terima kasih. Oke, viewer, sampai di sini dulu podcast kita kali ini. Sampai jumpa lagi di podcast kita selanjutnya. Bye-bye. Izin ketua, kita masih gacor ketua. Ini bersama Pak RT 3. Kita masih gacor. Ini waktunya petani. Kerja supaya swasembada pangan yang selalu digaungkan oleh Pak Bupati itu bisa kita capai. Jangan kau terima itu alsintan kau simpan di rumah, pajang seperti pot bunga. Gini, ini pasti malam ini sampai jam 3. Kalau sebagai penerima manfaat yang baik, ya kalau bisa seperti kita, gas.